Halo Sobat Duzagis, sekarang kita sudah bersama dengan VinFast VF5. Iya, tapi ini bukan VF5 biasa. Ini adalah VinFast VF5 ya untuk pasar Indonesia. Padahal kita sekarang lagi nggak di Indonesia. Kita sekarang sedang bersama dengan VinFast Indonesia langsung ke Vietnam, ke manufacturing facility dan pabrik dari VinFast secara internasional. Iya, jadi pasti udah seru banget. Nah, kita bakal check out manufacturing facility-nya, jadi gimana mereka bikin mobil dari awal, dari mulai stamping sampai ke akhir, sampai ke jadi mobil seperti ini. Termasuk kita akan test drive juga, karena untuk VinFast VF5 seperti ini, waktu itu kan kita udah pernah bikin reviewnya, tapi baru static pas IMS, pas mobil ini meluncur di Indonesia, di video sebelah sini nih. Nah, semenjak itu kita udah penasaran banget kayak apa sih rasa berkendara dari VinFast VF5 ini. So, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan ajak kalian keliling pabriknya, lihat-lihat manufacturing facility-nya, dan kita akan coba rasa berkendara dari VinFast VF5 ini. Kayak apa? Stay tune terus. Inilah review driving impression VinFast VF5. Oke tuh, sekarang kita sudah sampai di manufacturing facility-nya untuk mobil-mobil VinFast. Iya, ini adalah HQ-nya mereka yang berlokasi di Vietnam langsung. Dan kita pengen lihat gimana sih proses perakitan mobil-mobil VinFast. Jadi, penasaran kayak apa? Yuk, ikutin kita untuk lihat. Abis ini kita bakal review lanjut si VF5 termasuk rasa berkendara. Tapi kita lihat dulu gimana sih VF5 dan teman-teman ini dirakit. Yuk. Masuk ini udah pakai Face ID ya. Oh, okay. Okay, thank you. Headphone. Okay. Yeah, headphone. Alright. There will be subsider. Oke. Kita pertama-tama lihat kalau di sini itu banyak skuter listrik. Iya, jadi untuk VinFast sendiri mereka nggak hanya memproduksi mobil, tapi juga mereka memproduksi e-scooter, iya, atau motor listrik ya. Ini namanya VinFast Evo 200 Lite. Iya. Lucu nih. Jadi ada banyak banget, ini udah selesai produksi, bahkan kuncinya masih ngegantung, lo bisa lihat. Dan ada banyak banget warna nih, ada putih, ada biru, ada putih, ada merah, ada kuning. Jadi pastinya VinFast nggak hanya sebatas manufaktur mobil aja, tapi motor juga. Juga ada nih, ini yang sedikit lebih gede ya. Ini adalah model yang Vion S. Ini sedikit lebih gede. Logonya ada VinFast di sini. Lampunya dia 2 buah proyektor LED di bagian depan, dan tetap ada signature VinFast LED bar di bagian depan yang membentuk huruf V. Nah, ini warna putih nih, lebih jelas. Ini ada lagi nih, ini tipe yang Vento S. Vento S di sini semuanya sama ya, LED signature VinFast itu yang 2 bentuk huruf V tetap ada di semua line up-nya. Nah, ini ada lagi, ini tipe yang Velez S. Banyak banget tuh tipe-tipenya ya, motor-motornya. Lucu nih kalau ke Indonesia VinFast gak cuman kedepannya bawa mobil-mobil listrik aja, karena seperti yang kita tahu pasar motor listrik juga sekarang kan di Indonesia lagi lumayan berkembang juga tuh ya. Kalau VinFast ikutan main di segmen motor listrik pastinya akan menarik banget ke depannya, karena ya biar gak kalah juga kan sama brand-brand lain, karena terbukti Vetus sebanyak itu motor sampai sono. Ini semua ya, semua motor listrik yang sampai ujung sono. Gila, banyak banget. Ini sih udah jatuhnya udah ribuan kali ya, kalau dihitung dari bagian depan sana tuh motor semua loh berjejer. Wow, menarik kan? Gimana kalau menurut kalian kalau misalnya VinFast ikutan masuk ke Indonesia jualan motor listrik juga? Komen di bawah. Nah, jadi inilah 5 motor yang menjadi lineup VinFast saat ini, motor listrik ya. Nah, kita bedah satu-satu. Di sini dari mulai paling ujung ini ada Vion S. Ini gue lumayan demen modelnya karena bagian depannya tuh lucu ya, kayak exposed projector headlights gini. Jadi saya tuh lumayan adventure. Dan ada
daerah VinFast bentuk V di bagian sininya. Yang kedua, ini ada Vento S ala-ala klasik gitu, tapi tetap ada signature LED bar bentuk huruf V di bagian sini, logo VinFast di sini. Warnanya pastel-pastel kayak motor klasik. Kemudian ini ada Clara S. Clara S ini desain bodi sini juga mirip-mirip ala Vespa gitu ya, tapi lagi-lagi V-shape taillights dan juga bodinya agak gede. Di sini ada Velis S. Velis S ini yang tipenya lebih mirip kayak motor bebek gitu ya. Dan sini ada VinFast Evo 200 yang ada di depan, dan yang terakhir ada lebih kayak sepeda listrik ya di bagian sini, sepeda listrik. Nah, ini production line untuk motornya bisa dilihat di bagian sini. Mereka kapasitas produksinya lumayan cepat ya. Konon mereka bisa memproduksi satu motor itu hanya dalam waktu gak nyampe sejam. Jadi benar-benar luar biasa cepat. Nah, di sini kita bisa melihat proses perakitannya nih. Dari tadinya part seperti ini, kemudian sana kalau dipasang body partsnya, fairingnya semua menjadi seperti di sana. Dia untuk pengecasannya sendiri butuh waktu sekitar 6 jam, tapi kalau udah di charge full bisa jalan 160 kilo. Jadi jauh banget sebenarnya. Biasanya rata-rata motor listrik itu rata-rata biasanya kan cuman bisa jalan 60 kilo, 90 kilo, ada bahkan yang cuman 30 kilo gitu ya. Nah, untuk si motor VinFast ini ada yang up to bisa lebih dari 100 kilo, bahkan ada yang hampir 200 kilo, bisa 160 kilo. Boleh banget ya buat dipakai harian, menarik banget. Ngetes klakson. Lucu banget. Nah, beres dari sana, di sini jok segala macam semua udah terpasang. Bungkus-bungkus joknya semua dibuka, dan di sini dicobain. Ini untuk nyobain nih. Jadi ini kayak roller gitu ya. Ini beneran jalan, jadi kayak mesin dyno gitu. Bisa langsung dites apakah semuanya berfungsi dengan baik. Kalau seandainya ada yang tidak berfungsi dengan baik, itu nanti bisa diatur ulang ke assembly line sebelah sana. Lagi di tes jalan. Karena semuanya juga terekord ya secara data dari awal assembly di sana. Jadi kalau ada yang nggak bener, bisa langsung kedeteksi. Dan mereka jadi tahu harus balik ke line mana, di bagian berapa untuk mencobanya. Jadi cobanya 2 kali, roda depan dan roda belakang. Lucu banget ya. Habis ini kita ke proses manufacturing yang mobil pastinya. Nah, kayak gimana yang mobil? Yuk kita lanjut. Oke, untuk Jekis, kita sudah tiba di press shop nih. Ini untuk bagian yang mobil. Tadi kan yang motor udah beres. Yang mobil, kita mulai dari pressnya dulu. Jadi kan semua mobil kan pasti dimulai dari proses pressingnya dulu kan. Nah, udah kelihatan nih. Welcome to VinFast Manufacturing Complex Press Shop. Ada full line-up-nya dari VF3 sampai ke VF9. Dan kalau kita lihat di balik sini, ini ada banyak banget nih cetak-cetakannya segala macam ya. Nah, kita akan lihat prosesnya dari pas mulai sebagai lempengan-lempengan sampai dia jadi berbentuk mobil VinFast yang kita kenal. Kita ke atas dulu. Let's go ke atas. Oke. Nah, jadi ini terbagi jadi 2 lantai. Area untuk press workshopnya sendiri aja cuma itu udah gede banget. Cuman buat pressnya doang itu udah 50.000 square meter. Jadi udah gede banget. Lantai bawah digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk cetakan-cetakan ini ya. Nah, jadi pas dibutuhkan cetakan itu diambil dan dimasukkan ke mesin press seperti itu untuk proses stamping. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi masih flat, masih potongan lempengan besi kayak gini. Begitu dia masuk udah di press, membentuk bodi mobil, dia akan jadi seperti ini, udah melengkung. Nah, ini udah jadi side body panel satu mobil nih, kayak gini ya. Jadi sini kaca belakangnya, ini quarternya, ini pilar sampingnya, interiornya nanti, kayak gitu. Jadi proses itu menarik banget. Nah, jadi mesin pressnya tuh berada di dalam sana. Schuler. Wih, keren banget sih, bisa dilihat dari lempengan-lempengan yang tadinya gepeng kayak gini, tuh dimensional gitu ya. Di lapis-lapis ada banyak banget lempengan. Dan bisa jadi ya seperti itu. Keren banget. Dan mereka pressing itu ada baja dan ada aluminium. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, yang ada di belakang bos kita adalah mesin press ini. Jadi ini udah diatur tadi contoh yang tadi Capriccio ini kebetulan lagi nge-stamping bodi belakang. Nah, ini lempengan dari situ. Lempengan rata yang sudah dipotong, dibawa ke sini, di press, jebret.
Udah diambil lagi, lanjut ke sebelah, ini fresh lagi. Set. Nah, setelah diambil lagi, dibawa lagi ke sebelah sini. Ini pas lagi, jebret. Terus repeated proses, jatuh, jebret. Jadi proses-proses itu nggak hanya jebret sekali doang ya, tapi dia berkali-kali untuk pastikan proses yang sempurna dan hasil akhir yang terbaik. Nah, kalau di sini udah nih. Kalau sudah, lanjut ke sini untuk di conveyor belt. Nah, conveyor beltnya untuk keluar ke sana diinspeksi manual oleh orang. Kalau udah, baru lanjut ke instalasi. Jadi memang pabrik ini sudah 98% otomatis. Jadi most partnya dikerjakan oleh robot, yang dikerjakan oleh manusia hanya 2%-an, yaitu contohnya untuk quality inspection dan untuk instalasi, untuk perakitan. Artinya kayak contohnya press atau welding segala macam, itu udah 98% Terotomatisasi. Keren banget. Nah, jadi ini adalah akhir dari proses stamping yang di sana atau pressing. Jadi sampai ke sini ditunggu oleh beberapa orang untuk di quality check. Kalau udah, langsung dipindahkan ke rak di sini. Ini kebetulan part untuk VinFast VF5, dan satu rak ini itu totalnya ada 120 piece. Jadi bayang banget. Dan nggak hanya di sini aja. Ini ada namanya quality control support. Nah, di sini buat random quality checking. Jadi untuk berapa kali itu akan dicek hasilnya ya. Random sampling. Jadi pastinya kualitasnya bisa terus terjaga. Lihat sampelnya seperti di sini. Ini sama, ini press juga. Yang untuk part berbeda. Di sini contohnya, itu tempat ada orang bekerja itu ada kipas-kipas kayak gini nih. Jadi tepat. Gue kepanasan karena gue jalan dan gue rekam di tempat-tempat random aja. Tapi sisanya ya very human friendly kok pabriknya. Oke, press shop beres. Sekarang kita lanjut. Ini adalah body shop, atau kalau orang sini ngomongnya sopanpo, body shop ya. Nah, di sini kita akan melihat proses perakitan badan atau body dari mobil-mobil VinFast. Nah, tadi udah lihat press shopnya menarik banget. Di sini pasti nggak kalah seru banget. Kita lihat nih ada apa aja, gimana perakitannya sampai jadi body mobil yang kita kenal. Sini kita keliling naik Caddy, dan ternyata Caddy ini juga merupakan lineup VinFast ya. Namanya VinFast VF2. Oke, Lojekis, sekarang kita sudah berada di dalam body shop. Bukan body shop tempat kalian beli sabun, tapi body shop dari VinFast Manufacturing Complex. Kita bersama dengan Rainer dan Jason dari CVT Indonesia. Kita ngadep ke belakang. Kalau kata orang VinFast, ini the monkey seat. Buat orang di setrap ya. Memang karena besar, akhirnya kita kelilingnya menggunakan buggy. Kita berhenti di beberapa spot untuk melihat tempat-tempat yang menarik. Nah, kebetulan sekarang kita sudah berada di sectionnya welding. Nah, dan kerennya lagi, kita bisa nice. Kita bisa naik ke atas. Nah, ini proses weldingnya seperti ini. Jadi funnel-funnel yang tadi tuh, yang udah jadi, yang di situ semua ditaruh di mesin dan dilas menjadi satu di sini. Nah, kalau udah disatukan, jadi deh satu buah body shell utuh dari mobil VinFast yang nantinya bakal bisa diinstal pintu, kaca, interior panoramik, dan motor dan lain-lain. Oh, gila. View-nya bagus banget dari atas ini. Jadi, seperti yang gue bilang, 98% otomatisasi, 24 jam, dan jumlah robot yang bekerja itu ada 1.200 robot. Tadi aja untuk area stampingnya itu 50.000 meter persegi. Gimana untuk area body shop ini yang jauh lebih gede, ini gede banget. Sangat minim interaksi manusia di proses yang ada di sini. Karena semua sudah 98% menggunakan mesin. Kayak nggak kebayang gitu, sebuah manufaktur asal ASEAN, Asia Tenggara, bisa punya manufacturing facility yang secanggih ini.
Mungkin kalau ngelihat faktur kayak gini di Jepang atau di Korea atau di Amerika itu biasa, tapi kalau ngelihat ini di Southeast Asia tuh sebuah leap tersendiri. Someday Indonesia harus bisa. Nah, jadi ketika sudah selesai dilas secara robotik, akan masuk ke line yang ini untuk penambahan pengelasan secara manual, mungkin untuk bagian yang kurang-kurang, dan juga ada instalasi pintu dan instalasi beberapa karet-karet. Nah, di sini nih sampai akhir dari line ini itu udah mulai kelihatan tuh bentuk mobilnya, pintunya udah kepasang, bagian interiornya, lasnya juga udah disempurnakan, dan ada ini. Ini harusnya belum kita lihat nih ini. Ini adalah body shell dari VinFast VF3. Iya, yang paling kecil, yang kayak electric Jimny tapi seukuran mini EV. Nah, kita masih posisinya di atas Caddy. Jadi masih di atas VF2. VF02. Dan entah kenapa kita dibawa keluar dan kita nggak tahu ini mau kemana nih. Benar sekali Bung Rofos. Benar sekali, itu obvious banget. Jadi sekarang langit biru, pohon hijau, Ada expander Bung Rofos. ada expander. Benar sekali, itu salah satu mobil teroris di Vietnam. Yes, itu adalah the best LMPV. Jadi nanti mungkin VinFast kayaknya harus punya LMPV electric. Oke, next kita langsung sampai di General Assembly Shop. Jadi ini untuk keperakitan. Dan tanpa babi bu, kita masih langsung masuk Kita ada di General Assembly Shop. Assembly Shop ya namanya. Iya. Benar. Nah, tuh. Nah, ini juga tuh. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat proses assembly atau proses perakitan. Nah, perakitannya seperti ini. Ini jadi segala macam body yang tadi sudah dilas, yang sudah dikasih karet, yang sudah disatukan. Di sini akhirnya sudah melalui proses pengecatan. Dan semua spare parts yang ada itu diketemuin di sini untuk dijadi satukan ke dalam mobil dan disempurnakan, diassembly ya. Lucunya lagi, kemarin kita sempat lihat di luar ada VF5 yang jadi taksi di daerah sini. Itu warnanya kayak warna hijaunya Lagnas gitu. Dan berbeda dengan di Indonesia, ternyata memang itu sudah special order dari pabrik warnanya. Jadi kalau misalnya kita pengen beli VF5 dengan warna ini, Harus blue ya? harusnya bisa pakai Lagnas blue, Lagnas green kali ya. Instalasi untuk door trim bagian dalam di sini. Jadi tadi yang pas di sana, pas kalian lihat pintunya itu dipasang, itu baru fitting untuk pintunya aja. Kalau pintunya sudah fit sempurna, itu akan dicopot lagi. Kan masuk proses pengecatan, masuk proses kabel-kabel untuk power window, untuk in-car entertainment, speaker, lampu, sampai kacanya juga. Jadi nanti begitu sampai ujung, door trim seutuh-utuhnya sama pintu itu semua udah jadi, tinggal diklop ke body dan jadi deh. Nah, ini bisa lihat di atas nih, menggantung Iya. untuk kaki-kaki. Sana bisa dilihat itu baru sampai tahap shock breaker aja, bahkan spring aja belum ada. Dia bakal muter tuh di ujung sana dan belok sini. Pas belok sini dipasang disc brake. Dia udah sampai spring udah ada, disc brake udah ada. Jadi ini udah ke depan sini udah tinggal pasang ban aja sih. Nah, jadi ada contohnya juga nih. Ini untuk VF5 dan yang ini untuk VF7. Nah, makanya beda banget nih. Ini yang lagi atas sekarang VF7. Baterai packnya belum dipasang ya, makanya bagian kolongnya kayak gini nih. Kalau kalian penasaran nih bagian kolong dari mobil listrik, baterai packnya nanti masuk ke sini, dikonek ke situ. Nah, kalian penasaran nggak sih dengan proses pemasangan baterai dari sebuah mobil listrik? Nah, kebetulan di belakang gua lagi ada VinFast VF5 yang baterainya lagi dipasang nih. Yuk kita lihat pemasangan baterainya. Karena ini menarik banget. Ini berlaku untuk semua mobil listrik yang baterainya dipasangnya dari kolong. Jadi kayak gini. Nah, baterai packnya ini datang secara otonom. Jadi dia diantar secara otomatis pakai robot gini ya. Xiasun nama robotnya. Nah, kalau udah, maka ini akan di-align langsung ke mobil yang sudah di-designated. Kebetulan mobilnya adalah yang ini. Ini adalah VinFast VF5. Di story kita dan di Reels di Instagram juga kita ada kasih lihat proses pemasangan baterai untuk yang VinFast VF7 yang dual motor all wheel drive. Kalau pengen lihat silahkan kalian cek Instagramnya Lagnas Auto Junkie di sebelah sini nih Instagram.
Nah, tapi sekarang kita lihat dulu. Ini VF5, kalian bisa lihat di kolongnya itu ada konektor warna orange. Itu nanti konektor yang akan dihubungkan ke baterainya. Jadi baterainya itu seperti ini. Dia akan langsung fit ke kolong mobil plug and play. Tinggal dibaut aja. Karena memang secara bentuknya sudah disesuaikan. Nah, untuk si VF5 ini dia penggeraknya memang single motor. Jadi dia front motor, front wheel drive. Makanya motornya ada satu di bagian depan saja. Di bagian belakang sini dia tidak ada apa-apa. Dia untuk bagian belakangnya masih menggunakan torsion beam untuk sistem suspensinya. Tapi ya sudah disc brakes, jadi ya udah oke lah. Nah, kita lihat sekarang proses pemasangan baterainya. Nah, ini diangkat secara hidrolis, disatukan ke situ dulu, ketemu. Nah, kalau udah ketemu, dia akan otomatis align secara otomatis. Nah, udah deh. Baterainya pun terpasang dengan sempurna, tinggal dibaut-baut aja. Nah, proses berikutnya adalah sama masnya ini bakal dibaut-baut di situ. Terus kret kanan kiri. Nah, kalau sudah dibaut semua, maka ininya turun dan baterainya udah nempel di bodinya. Kencang-kencangin bautnya, maka udah deh, baterainya sudah terpasang. Tapi memang di sini dia belum di-connect ya. Nanti di bagian depan sini nih baru ada tim sendiri yang khusus untuk checking dan mengconnect baterainya ya. Jadi ketika sampai ke depan itu sudah terpasang baterai dan sudah terconnect juga. Keren ya? Baru tahu kali lihat kayak gini. Nah, otomatis kita sudah sampai di section berikutnya. Tadi kan udah melihat mobilnya baterainya dipasang, udah ngelihat assembly-nya, pintunya segala macam. Sekarang giliran pemasangan kaki-kaki. Iya, ini salah satu yang paling vital karena kan kalau mobil nggak ada kaki-kaki, nggak ada roda, nggak ada ban, nggak bisa jalan ya dong. Nah, di sini ada proses pemasangan untuk ban dan velgnya. Kayak gimana? Kita cek yuk pemasangan ban dan velgnya. Pakai alat khusus. Spesimen kita adalah lagi-lagi VinFast VF7. Nah, di sini juga pemasangan bisa dilakukan untuk VF5. Jadi mau model bautnya berapa, alatnya bisa beradaptasi karena ada alat yang berbeda-beda. Tapi intinya untuk si VF7 ini dia baut 5 dan peleknya sudah standby di sini nih, kayak gini. Nah, ini pelek buat VF7. Dia peleknya sendiri ring 20 inci, 245 45 R20 pakai Goodyear Eagle F1 asymmetric 3. Two-tone polish dan ini pun juga ada aero covernya ya di sini nih. Ini plastik. Jadi seperti ban pelek mobil listrik kebanyakan. Nah, ini adalah pelek yang VF9. Nah, ini ada apa tuh namanya? Scope of work nih gitu ya. Di sini dilingkarin nih VF9. Ini untuk VF9 two-tone polish model turbin. Pakainya ban yang lebih ke comfort oriented karena kan VF9 adalah mobil yang nyaman. Continental Conti Cross Contact 27540 R21. Iya. Untuk VF9 pelek bawahnya sudah ring 21 inci. Palisade CX60 gitu-gitu lewat ya yang ring 20. Ini ring 21 bos. Gede. Betul kan? Mantap le. KG for the win. Kita lihat nih. Yang dipasang ternyata ini duluan VF5. Ini langsung bisa bersamaan kanan dan kiri ya. Nah, kayak gini. Jadi ini alat dipakai buat nyomot peleknya di sini. Dicomot. Ini udah kayak cyborg gitu ya. Kan langsung bisa diangkat. Lihat betapa effortlessnya mereka untuk ngebawa ban dan pelek yang asli itu berat. Udah deh, dipasang. Kalau udah langsung terbaut secara sempurna kayak gini. Yes, jadi kurang lebih begitu Jakis. Thank you. Dari tadi kan kita udah lihat mulai dari awal, dari proses. Yang pertama, press. Yang kedua, Assembly. body shop. Nah, yang ketiga ini general assembly. Mobil udah jadi, kita lanjut test drive. Let's go. Oke, Tojeki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari VinFast VF5. Ini adalah lineup paling terjangkaunya VinFast di Indonesia. Dan menurut gue justru nantinya akan menjadi tulang punggungnya. Walaupun sekarang mereka lagi gembor-gembornya VF-e34 ya. Nah, sebelum ini kita udah pernah nge-review first impression dari VinFast VF5 pada saat VinFast pertama kali
meluncur di Indonesia di IMS 2024 kemarin. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian check out videonya di sebelah sini nih. Nah, sekarang kita diajak langsung oleh VinFast langsung ke Vietnam untuk mencoba mobil line up mereka di test tracknya langsung di pabrik mereka gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan yang keren, VinFast VF5 yang gue nyetir saat ini tuh adalah unit setir kanan dan juga sudah bahasa Indonesia. Jadi benar-benar ini adalah unit yang kalian akan terima kalau kalian beli VF5 di Indonesia nantinya. Termasuk ada banyak quirks nih yang juga dikasih tahu oleh pihak VinFast-nya ya. Kayak bahkan ada beberapa fitur yang dikasih ke VinFast VF5 model Indonesia yang nggak ada di market Vietnam. Contohnya headlamp leveling, konon katanya ini nggak ada untuk di market Vietnamnya. Dan ada beberapa parts juga yang build quality finishingnya itu lebih nice gitu katanya. Jadi itu sesuatu yang menarik banget. Tapi kayak apa sih rasa nyetirnya? Oke, sekarang kita bahas rasa berkendara dari si VF5 ini. Nah, bicara soal powertrain, VF5 ini tenaganya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana untuk mobil listrik. Dia 134 horsepower, torsinya 135 Nm. Oke aja, nggak yang terlalu gede banget gitu ya. Tapi so far, pas lagi nyetir lurus segala macam, bantingannya terasa lebih settle dibanding VF e34. Kita coba tarik belok sedikit. Oh iya. Ya, body controlnya lebih baik. Gue lebih suka setup suspensinya. Karena setup suspensi dari mobil ini itu lebih stiff sedikit dibandingkan VF e34 gitu ya. Terasa lebih refine malahan menurut gue. Lebih seimbang, balance gitu. Nah, sekarang kita akan coba akselerasi dikit. Oke. Tapi memang untuk beberapa translasinya mungkin mereka masih perlu sedikit di-refine lagi. Kenapa? Karena mode sport di sini tulisannya mode olahraga. Oke, kita masuk mode olahraga dan kita coba tarik dalam 3, 2, 1, go. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, memang kalau untuk straight up performance itu bukan strong point dari si VF5 ini. Tapi dan again ini kan sebuah small electric city car. Jadi memang untuk penggunaannya sendiri memang untuk dalam kota. Sehingga menurut gua untuk pemakaian dalam kota sih gak terlalu mentingin performa. Malah kalau performa terlalu berlebihan itu bikinnya stop and go traffic malah jadi berasa kayak terlalu menjambak gitu. Ini karena dia diurut terasa halus, harusnya pembukaan dalam kota dia terasa nyaman. Bantingannya walaupun tidak sempuk VF e34 tapi dia lebih settle, lebih pas settingannya menurut gue. Jadi gue cukup suka. Dan kaca-kacanya yang besar ini, termasuk spionnya juga yang besar gitu ya, bikin nyetir dalam kota terasa mudah. Manuvernya terasa lebih gampang gitu. Karena nggak yang sloping. Kaca belakang pun di sini terlihat besar banget. Kalian bisa visibilitasnya juga jumawa. Berat setir, ya dibikin enteng memang ini mobil. Karena kan memang mobil ini adalah sebuah city car gitu ya. Feedbacknya so-so aja, nggak yang terlalu sharp gimana. Tapi itu yang tadi gue bilang, dari segi refinementnya, dari segi bantingannya, segi karakternya tuh cukup mendukung untuk sebuah city car yang kalian bisa pakai manuver dalam kota sehari-hari. Oke, first drive-nya really nice banget. Nanti kalau seandainya kita udah ada press car-nya di Indonesia, tentunya kita akan pinjem dan kita akan coba lebih lanjut. Kita pengen coba seberapa irit konsumsi baterainya, kemudian 0 sampai 100 pengen kita time juga dan lain-lain gitu ya. Termasuk kita pengen coba bawa ke jalan rusak, jalan-jalan yang mungkin lebih unsettled untuk kita coba bantingannya lebih lanjut. So far, nice banget. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas mobilnya. Iya, karena kan dari tadi udah lihat tuh soal manufakturnya gimana, bahwa R&D dari VinFast itu ternyata jauh lebih kompleks dan jauh lebih luar biasa dibanding yang awalnya kita kira gitu ya. Nah, si VF5 ini seperti yang gue bilang, gue udah pernah review statik mobil ini secara lengkap dan detail luar dan dalam. Kalau kalian pengen nonton, tonton videonya di sebelah sini. Udah pernah kita ulas. Nah, sekarang kita lebih ke arah overview aja ya, luar dan dalamnya. Habis itu kita langsung coba rasa berkendara kayak apa. Nah, secara desain sebenarnya yang gue suka dibandingkan dengan contohnya kakaknya yaitu VF e34, gue lebih suka VF5 ini jujur aja. Kenapa? Karena dia udah punya family face yang udah VinFast banget. Ini kelihatan banget udah design language yang diberikan oleh Pininfarina dengan grill yang
langsung ke tengah, ketemu di logo VinFast ini dan lampunya ditaruh di bawah. Ini adalah family face yang serupa yang kalian temukan di VF6 dan juga di VF7 gitu ya. Jadi udah bahasa desain global. Proporsinya bagus, di atasnya boxy kayak ala-ala Suzuki Swift, ala-ala Kia Soul, tapi bawahnya membulat, bikin dia terlihat sangat-sangat seperti city car yang ada di Eropa. Secara pelek, ini juga memang peleknya yang model DOP ya, tapi dia juga ada velg yang model alloy, walaupun dia cuma single tone aja, tapi yang Ghost Cup, dia peleknya oke lah, secara ukuran dia nggak yang kedodoran banget gitu. Dia ukurannya pakai 195/60 R16, udah oke. Nah sekarang langsung aja kita cek ke bagian interior. Lanjut ke bagian interior. Nah, yang tadi gue bilang soal desain luar yang membulat di bawah dan boxy di atas bikin ruang interiornya jadi terasa lega ya, karena artinya headroom tidak sama sekali terpangkas berkat pilar besar dan juga atap yang boxy ini gitu. Nah, di interior sini memang dia sesuai banget dengan kelasnya, jadi memang dia masih full hard plastik semua gitu ya, nggak ada soft padnya. Tapi interior didesain dengan ala-ala driver oriented. Jadi kontrol di bagian tengah sini di semua di tilt ke arah pengemudi sehingga bisa lebih mudah dijangkau oleh drivernya. Dan juga masih ada aksen-aksen silver di sini kayak di bagian ventilasinya yang bikin interiornya juga tidak terkesan terlalu murahan. Nah, di bawah sini glove box juga dia udah ada, sudah soft opening pula, udah nice gitu ya. Dan di tengah kalian dapat sistem infotainment yang sederhana namun sudah fully digital, bahkan sampai kontrol AC-nya juga menyatu ke bagian layar sebelah sininya. Termasuk dia pun di sini udah ada media, udah ada car control segala macam gitu. Termasuk untuk contohnya kayak driver aid-nya, walaupun dia belum ada ADAS gitu ya. Tapi ya udah ada sensor gitu-gitu, udah cukup lah buat harian mah. Toh mobilnya juga nggak gede-gede amat gitu kan. Bawa lagi di sini ada 3 buah tombol fisik, yang satu power, ini buat nyalain mobilnya. Jadi lucunya lagi dia nyalain mobilnya pakai tombol, tapi dia tombolnya bukan kayak engine start stop button, tapi tombol power di tengah kayak buat nyalain head unit. Ada untuk central locking dan untuk bagian hazardnya. Di tengah sini juga ada rotary gear untuk yang personalingnya, jadi diputar ke kiri untuk reverse, diputar ke kanan untuk masuk ke D, dan dia balik lagi ke tengah untuk N. Dia tidak ada P-nya. Dan ada 12 volt socket, termasuk ada parking brake yang masih model mekanikal. Joknya sudah kukulitan. Ini kita suka ya, kukulitannya terasa lumayan premium gitu. Enak, empuk dipegangnya. Pengaturan jok juga udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa untuk para pengemudi wanita yang pengen mengemudi dengan lebih tinggi lagi. Setirnya dia masih poliuretan biasa, dia tidak dilapis kulit gitu, tapi lagi kelas ini cukup normal. Logo V di tengah, suara klaksonnya kayak gini, udah lucu, nggak perlu kalian ganti lagi. Termasuk udah ada kontrol juga di bagian kanan untuk cruise control. Yang mobil ini sudah ada cruise control, Bluetooth teleponi, mode, dan voice command. Di kiri, 6 track volume dan dial pad untuk mengatur MID. Di bagian speedometernya sudah full digital berbentuk logo VinFast di bagian sini. MID udah lengkap, kalian bisa lihat ada Bluetooth teleponi, ada trip info, ada trip A, ada trip B, termasuk ada kayak contohnya door ajar, info kendaraan, dan balik lagi ke media. Lampu sudah auto, tapi wiper belum, ya udahlah. Dan dia pun punya beberapa fitur yang bahkan lebih bagus untuk pasar Indonesia dibandingkan pasar Vietnam itu sendiri. Kayak contohnya di bagian kanan sini ini ada headlamp leveling. Nah itu khusus buat pasar Indonesia, bahkan Vietnam aja nggak dapat. Jadi upgraded, iya. Di atas juga kayak contohnya untuk bagian lampu tengahnya ini, dome lightnya ini juga desainnya katanya lebih bagus dibandingkan untuk pasar Vietnam sini. Jadi udah nice banget gitu ya. Nah, so kayak apa rasa perbentaranya? Mendingan dibanding kita babi bu lagi, kita langsung aja coba if. So kita pakai seat belt dan kita beralih ke footage dari GoPro depan. Kalau kalian pengen lihat lebih lengkapnya soal review detailnya, jok belakangnya gimana, bagasinya gimana, annoying dan interestingnya gimana, silahkan kalian cek di video yang satu ini aja. Sekarang kita coba. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit manufacturing facility tour serta driving impression, short driving impression untuk VinFast VF5 tahun 2024. Menurut gua, ini adalah sebuah alternatif yang sangat menarik banget kalau kalian sedang mencari sebuah city car yang berpenggerak full electric dan punya banyak quirks yang menarik. Kayak yang gue bilang, mobil ini harganya bisa sangat murah thanks to sistem battery subscription yang ditawarkan oleh VinFast Indonesia.
Tapi gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah mengenai si VinFast V5 ini yang akhirnya kita udah coba rasa berkendaranya, ternyata buat dipakai dalam kota sebagai sebuah electric city car crossover ini udah cukup oke banget. Dia easy to drive, tenaganya disampaikan secara linear, nggak yang terlalu nyentak gitu ya. Tenaganya juga oke aja lah, 134 horsepower, 135 Nm, baterainya 33 kWh dengan range lebih dari 325 km, udah oke banget buat menemani hari-hari kalian. Dan oke banget kalau sebenarnya kalian tertarik untuk mengambil mobil ini untuk keperluan fleet ataupun logistik seperti itu. Dan tentunya kita pakai special thank you dan shoutout ke VinFast Indonesia yang udah ngajak kita jauh-jauh ke Vietnam untuk merasakan dan melihat langsung bagaimana mereka membuat mobil, gimana manufacturing facility-nya. Kalian pun udah lihat ternyata mereka bangun mobil itu nggak main-main, luar biasa banget effortnya dan luar biasa juga R&D-nya seperti itu. Dan kita nggak sabar pengen ngupas mobil ini lebih lanjut lagi pada saat press car ini sudah ready di Indonesia. Tapi untuk sekarang, thank you banget bagi kalian yang nonton. Kalau kalian suka dan kalian pikirnya kalian suka, subscribe dan channel kami Lifestyle Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk channel kami Lifestyle Junkie. Selalu up to date dengan informasi baru seperti VinFast V5 yang satu ini. Thank you udah nonton. We'll see you in the next video. Ride safe and God.